Shalom, selamat pagi buat kita sekalian. Kita akan memulai ibadah Minggu Kantate 10 Mei 2020. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjanjikan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nyaringkanlah suaramu, bersukacitalah dengan lagu pujian, buku ente nomor 300, ono kudu sada, ayat sada, dot ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Mari demahita sian buku ede nomor 581 ayat 2 endehon debata. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita, sesama kita, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 172 ayat 7. O Yesus panuntang. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari jemaat kita sian buku nomor 655 ayat 2, Yesus Tuhanku di Homa Allah. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, didasarkan dari Ulangan 31, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kita baca secara responsorial. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan,
Maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari jemaat kita share buku ayat nomor 221 ayat 2. Tuhan Yesus di Parmahan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Jambi Sada, Minggu tanggal 10 Mei 2020. Warni mingguta Minggu Kantate, Endeon Hamuma di Jehovah Ende Naim Baru. Tersurat di Pesalmen 10 ayat sada. Dohok tema mengendehon haluaun nasian Tuhani. Titing namaragam. Naparjulu pasahaton hamuliateon manang sumbangan manang pilihan bulanan. Tusude ruas ni huriata HKBP Jambi Sada moroadong nanaing pasahaton hamuliateon manang sumbangan manang pilihan bulanan dohot lanna asing boima di pasahat marhite rekening ni huriata ima BTN cap hayam huruf nomor rekening 0 sada 02 onom 0 sada 5 000 sada walu siapitu atas nama HKBP Kebun Kelapa. Jalan molodung disetor manang ditransfer di pasahat ma bukti setoran mana transfer marhite sidia wek nabi dohot pasahaton guarni keluarga asa ditiktikon di hari Minggu namangihut. Napaduahon buah-buah manang pemberitahuan menindaklanjuti anjuran pemerintah tentang pandemi virus corona atau COVID-19 diberitahukan kepada seluruh warga jemaat gereja HKBP Jambi 1, pertanyaan week, ibadah minggu dan seluruh kegiatan kategorial
untuk sementara ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya. Untuk itu, kegiatan pertanyaan week dan ibadah hari Minggu dapat kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Napa tuluhon pilihan pertanyaan week di Jabu. Pinabotohom matu sude ruas ni huriata ia pilihan pertanyaan week nang tapatupa di begas tabe tapasaha mai tu huriata mahite situek tabe mauleate tuhatama nama masu-masu. Napapaton pilihan ibadah Minggu di Jabu. Pinabotohom matu sude ruas ni huriata ia pilihan ibadah Minggu, pilihan ibadah Jumat Agung, dohot pilihan pesta Paskah naung tapatupa di begas tabe asa tapasaha mai tu huriata marhite situa wek tabe jalan mulai di hari Minggu nasalpu tanggal 5 April 2020 asa langsung ma tasagi songon ibadah Minggu biasana 5.2 naparjodo pilihan sadaa tu huria napaduahon pilihan sadabi tu pembangunan napatuduhon pilihan paduahon tu pusat jalan molo global do di setor petugas parhalado manang bendahara huria ma nama sagi mauliate tuhatama nama masu-masu. Napalimahon acara pertanyaan week dohot kebaktian Minggu. Mengihutun hasil koordinasi full timer dohot piga-piga halak situa na di hari Sabtu tanggal 11 April 2020 5.2 sada acara pertanyaan di week di Patupama setiap hari Rabu jala Patupau ni huriata do pertanyaan week dohot acara kebaktian Minggu secara online manang dalam bentuk video. Napaduahon margati soring ma parhalado maragenda tu pertanyaan week dohot tangyang pangundianon suang songonima manjaha sungkul-sungkul manang warta jemaat di kebaktian Minggu. Napatuduhon penyetoran akapilian dohot setoran na asing paling lembakna sian parhalado setiap hari Kamis asa sempat dipamasuk tu warta jemaat. Jala molo di setor sesudah hari Kamis bahen utama tu warta jemaat hari Minggu namangihut. Napapaton acara kebaktian pertanyaan week dohot kebaktian Minggu di parade huriata do laos tapake mai mengihutun acara online manang dalam bentuk video naung di Patupa huriata. Napalimahon pinangido matu sudi parhalado ni huriata asa proaktif lau pasahaton acara pertanyaan week keluarga dohot acara kebaktian Minggu keluarga laos manjalo pilihan pertanyaan week keluarga dohot pilihan kebaktian Minggu keluarga sian ganup ruas nabi di setiap week. Napaunopon kelanjutan fungsionaris HKBP Jambisada periode 2016-2020 mengihutun surat permahanion sian opui eporus HKBP dohot sian preses HKBP distrik 25 Jambi ima taringot tu pakubasion ni huria alani pangotak ni COVID-19 namasa nuaingon alani periodisasi fungsionaris di setiap huria asa dipatuhama dungjolo kondusif situasi marhite pelantikan fungsionaris nem baru suang songonima di huriata HKBP Jambisada tusude fungsionaris periode 2016-2020 asa tetakma jolo melaksanakan tugas payah adong pelantikan pengurus nem baru periode 2020-2024 tuhatama nama masuk-masuk. Napapituhon bantuan sosial kemanusiaan dampak pandemi COVID-19 HKBP Jambisada. Naing Patupau ni huriata ma pasahatun bantuan sosial turuas ni huriata na terdampak pandemi COVID-19 ima turuas nama sohot sian perkerejuan jaladang adong be pastarian nama korhon maul sidabu-dabuon alani ruas ni huriata HKBP Jambisada na terbuka rohana laho pasahatun bantuan boy ma di pasahat berupa hepeng manang sembako marhite sitewek manang langsung tu sekretaris Surya. Napawaluhon kolekte dohot
bakti Paskah. Mengihutun surat naung tajalo sian kantor pusat HKBP ima taringot tu kolekte dohot bakti Paskah nanaing mengurupi AK.2 na parjolo dana nasopot somarama somarina na pogos di panti elim na paduahon akan hurang hipas di hepata TK Nasaret caritas emergensi na patuluhon akan hona aik gudang manang banjir bandang di Barus Sibolga dohot Jabodetabek na paupaton penanganan virus corona manang COVID-19 alani pinangido madohot gomos turuas ni huriata asarade rohata mangurupi marhite na pasahaton tu sitowek na padalaton daftar penyumbang tu ulauni di haradeota jumolo pasahat hami mauliate tuhatama nama masuk maita tu parhepengon jumlah pemasukan 16.425.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 5.407.000 rupiah. Saldo kas minggu tanggal 3 Mei 2020 kas huria ditambah kas pembangunan pungusude 12.063.477 rupiah. Saldo kas minggu tanggal 10 Mei 2020 kas huria ditambah kas pembangunan pungusude 27.021.477 rupiah. Soni mati tingni huriata di bagasan nasa mingguan tuhat tama nama masuk. Marede mahita sian buku nomor 560 sia ayat 3 debata tungongang dong rohangku. Selamat Minggu Kantate buat kita semua. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memotivasi kita, menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita di Minggu Kantate ini dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Baik, saya baca sendiri. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan nama minggu kita, Minggu Kantate, dan firman Tuhan Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 ini menjadi khotbah bagi kita. Tentu akan saya ambil dengan tema khotbah ini, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Berbicara tentang bernyanyi ataupun nyanyian, secara komponis atau penggubah lagu berkata, nyanyian adalah ekspresi jiwa seseorang atau ekspresi jiwa penyanyi atau komponis tentang yang dialami, atau tentang keinginannya, atau tentang kerinduannya, tentang harapan penyanyi itu sendiri ataupun komponis itu. Tetapi terkadang juga penyanyi menyanyikan pengalaman orang lain. Oleh karena itu orang Batak meresponnya terkadang dikatakan dalam bahasa Batak, ulu bulu nadila parede. Karena apa? Karena penyanyi itu menyanyikan pengalaman orang lain, bukan pengalamannya sendiri. Akan tetapi berbeda dengan teks khotbah Minggu Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 ini, yaitu isi nyanyian itu yaitu suara dari surga. Topiknya menyanyikan kemenangan Tuhan. Demikian juga epistel Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Ketika Musa sudah menjelang kematiannya dan bangsa Israel mendekati tanah perjanjian, yaitu tanah yang kaya hasil bumi, yaitu dan kebun madu dan susu, Tuhan menyuruh Musa untuk menuliskan nyanyian yang akan diajarkan ke dalam mulut bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu tahu tentang perjalanan hidupnya di masa depan. Tuhan telah melihat masa depan, era baru, dunia baru yang akan dihadapi bangsa pilihannya di tanah perjanjian. Tuhan telah mengetahui kecenderungan manusia modern, orang yang tinggi pengetahuannya, orang yang sejahtera dalam kebutuhannya sehari-hari, atau orang yang safety dalam berbagai hal, cenderung mendewakan harta, cenderung mendewakan ilmu pengetahuan, cenderung meninggalkan Tuhan. Janganlah kita mencontoh kelakuan bangsa Israel ini. Senang atau susah, susah atau senang, kaya atau miskin, sakit atau sehat, kaya raya atau melarat, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam khotbah ini umat Tuhan yang teraniaya di zaman gereja mula-mula, yang berlatar belakang orang-orang Yahudi dan orang Yunani, sedang mengalami penganiayaan dari pihak penguasa, dari orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus Kristus. Penguasa itu sering digambarkan oleh Rasul Yohanes dengan macan tutul dan juga dengan naga. Artinya saudara-saudaraku, melalui penderitaan yang dialami oleh gereja mula-mula, Rasul Yohanes mengangkat sebuah nyanyian tentang kemenangan Tuhan. Karena mereka senantiasa dalam ketekunan untuk bersaksi tentang anak domba Allah. Jadi kalau kita padukan epistel dengan khotbah Wahyu dari pasal 12 ini, ayat 10 sampai 12 ini, mau ditekankan bahwa umat Tuhan di dalam suasana susah senang dan dalam suasana sejahtera ataupun di dalam susah dan penganiayaan harus tetap menyanyikan kemenangan Tuhan. Visi nyanyian itu adalah menyanyikan keselamatan dari Tuhan.
selama umat Tuhan di dunia ini ataupun kelak sudah di surga harus tetap memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah di Minggu Kantate ini berbicara dengan konteks pelayanan Rasul Yohanes yang terbuang ke Pulau Patmos. Dari Pulau Patmos ia mengajak umat Tuhan yang di dalam penganiayaan oleh penganut agama Yahudi yang menolak Yesus, yang secara berkolaborasi dengan pemerintah Romawi yang benci terhadap ajaran Kristen tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja damai dan Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Rasul Yohanes harus memakai bahasa sandi dalam bahasa pramuka atau bahasa simbol yang sangat banyak di kitab Wahyu ini. Umpamanya, saudara-saudaraku, Yohanes mengatakan singa dari tunas Daud itu melambangkan adalah Yesus Kristus. Wahyu 5 ayat 6. Akan tetapi menggambarkan para penguasa Romawi yang jahat disebut dengan binatang buas atau macan tutul, dan raja-raja pemerintah dunia yang telah dikuasai oleh iblis. Boleh kita lihat di sini di Wahyu 13 ayat 2 dan Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 18. Tujuan pemakaian bahasa sandi ini atau simbol-simbol ini, macan tutul dan naga ini adalah agar tidak diketahui pihak eksternal gereja. Di dalam perikop ini, saudara-saudaraku, ada beberapa simbol yang dibuat oleh Rasul Yohanes menggambarkan perempuan, menggambarkan umat Tuhan adalah perempuan. Perempuan adalah menggambarkan bangsa Israel secara keseluruhan atau secara khusus umat Tuhan yang sedang dianiaya. Naga adalah menunjuk kepada penguasa Romawi yang dengan semena-mena menganiaya umat Tuhan. Akan tetapi Rasul Paulus ketika berbicara terhadap orang-orang Kristen di Efesus, dia dengan lantang menyebutkan pergumulan kita adalah menghadapi penguasa dunia, menghadapi pemerintah-pemerintah yang kebetulan saat itu kekaisaran Romawi. Efesus 6 ayat 12. Sikap ketegasan pendakwa menggerakkan suara surgawi. Suara nyanyian yang didengar Rasul Yohanes adalah karena keteguhan iman pengikut Tuhan yang disebut dengan pendakwa-pendakwa dalam nats kita. Pendakwa-pendakwa ini siang dan malam di hadapan Allah tetap menentang para macan tutul dan para naga yang menyiksa umat Tuhan. Keteguhan kesaksian pendakwa-pendakwa itulah yang memperdengarkan suara malaikat dari surga. Artinya, saudaraku, ketika pendakwa-pendakwa ini tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa, tetapi tekun beribadah dan bersaksi tentang Yesus Raja Damai, tekun mengimani darah anak domba Allah yang menyelamatkan manusia, maka terdengarlah suara nyanyian dari surga. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa siksaan dan dakwaan yang dikenakan kepada umat Tuhan saat itu? Siksaan para macan tutul dan naga itu kepada umat Tuhan menuduhkan kalaupun pengikut Tuhan itu dengan setia melayani Tuhan Allah adalah semata-mata mencari popularitas dan keuntungan pribadi. Padahal umat Tuhan yang dengan tekun melayani Tuhan melawan para macan tutul dan naga adalah mengingat dan menghayati pesan Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia,
aku akan mengakuinya di hadapan Bapakku di surga. Akan tetapi setiap orang menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Itu yang memotivasi umat Tuhan sehingga mereka dengan tekun bersandar kepada anak domba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan cara bagaimana umat Tuhan mengalahkan macan tutul dan naga itu? Dengan berpegang teguh beriman kepada darah anak domba Allah, dengan bulat hati mengaku dan bersaksi darah anak domba Allah jalan keselamatan, serta bersedia kehilangan nyawa karena nama Kristus. Sikap yang demikianlah yang menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Tentu kita juga perlu memahami khotbah Rasul Petrus. Rasul Petrus mengatakan menderita fisik karena iman kepada Yesus Kristus, karena siksaan pihak eksternal, kita adalah orang yang berbahagia. 1 Petrus 3 ayat 14. Itulah nyanyian baru untuk Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Nah, nama minggu kita di tanggal 10 Mei ini adalah menyanyikan nyanyian baru untuk Tuhan. Apakah nyanyian baru itu? Nyanyian baru bukan semata-mata syair dan teks yang baru, bukan kunci nada yang baru. Nyanyian baru adalah nyanyian yang senantiasa baru dan senantiasa baru oleh pengenalan terhadap penyertaan anak domba Allah ketika harus berhadapan dengan macan tutul dan naga di dunia ini. Dalam bentuk apakah saat ini, saudara-saudaraku, macan tutul dan naga yang dihadapi oleh gereja saat ini? Saudara-saudaraku, di dalam perkembangan dan perjalanan gereja hingga saat ini, macan tutul dan naga itu tetap ada, namun telah berubah wujud. Macan tutul dan naga itu sekarang adalah dalam roh-roh zaman yang menggoda iman kita untuk bersikap pesimistis di dalam keadaan masa sulit. Apakah roh-roh itu? Yaitu roh materialisme dan roh konsumerisme yang berlebihan, roh egoisme, mementingkan diri sendiri, kelompok daripada kepentingan umum, roh pendewaan ilmu pengetahuan dan teknologi, roh ideologi komunisme ateis, dan media sosial yang salah guna. Di dalam perjalanan gereja yang senantiasa menyanyikan kemuliaan dan keselamatan dari Tuhan, gereja berdampingan dengan dunia yang telah mengalami tahapan-tahapan peradaban global. Saudara-saudaraku, perang senjata di Perang Dunia Kedua telah berlalu tahun 1938 hingga tahun 1945 di negeri kita ini. Karena pemimpin negara di Eropa dan benua lainnya mendengar sidang gereja sedunia, dan negara-negara yang lain juga mendengarkan suara agamanya. Sesudah itu timbul perang ideologi antar benua. Negara di Eropa Timur dan Hong Kong menekankan komunisme ateis berpusat di Rusia. Ideologi ini menjadi tantangan bagi agama, termasuk bagi gereja. Akan tetapi Eropa Barat dan benua lainnya, termasuk Indonesia, saudaraku, memeluk demokrasi kemanusiaan yang bersumber dari trias politika yang digarami oleh seruan gereja sedunia terhadap persatuan bangsa-bangsa atau PBB. Hal ini membuka peluang besar bagi agama dan gereja menjalankan misinya. Secara khusus Indonesia memeluk ideologi demokrasi Pancasila, akan tetapi sekitar tahun 1960-an sempat tumbuh partai komunis yang mengarah kepada ateisme. Tetapi sejak tanggal 1 Oktober 1965, hari kesaktian Pancasila, maka komunis ateisme sejak 1 Oktober harus ditumpas di negeri ini.
orang-orang yang takut pada Tuhan terus berdoa kiranya ideologi komunisme ateis itu lenyap dari bumi ini. Saudara-saudaraku, fakta membuktikan tahun 1991 Uni Soviet yang berideologi komunis ateis membubarkan diri dan menyebut mereka negara persemakmuran. Tahun 1990 sudah resmi berdiri Gereja Kristen Hong Kong, karena sebelumnya gereja adalah bergerak di bawah tanah. Mengapa demikian perubahan besar itu, saudaraku? Karena Roh Kudus senantiasa memberikan kesabaran dan kekuatan buat orang-orang Kristen di Hong Kong dan di dunia ini. Yang terakhir saat ini kita hadapi adalah, saudaraku, perang terhadap COVID-19. Warga gereja dan masyarakat luas adalah garda terdepan memerangi atau memutus COVID-19 dengan cara mengikuti petunjuk praktis dari pemerintah dan pesan daripada para medis, juga menjadi nyanyian baru yang nyata memuliakan Tuhan, saudara-saudaraku. Apapun hambatan dan tekanan yang dihadapi oleh gereja di seluruh dunia ini, gereja harus tetap bersandar kepada kemenangan Tuhan Allah. Gereja harus tetap bernyanyi dengan nyanyian baru. Tuhan Yesus telah menang terhadap kuasa kegelapan, terhadap iblis dan kuasa dosa, sehingga kemenangannya menjadi dasar kemenangan gereja di sepanjang masa. Karena gereja bukanlah sebatas organisasi manusia, bukan milik pribadi, melainkan adalah tubuh Kristus dan milik Allah. Oleh karena itu bernyanyilah anggota tubuh Kristus, nyanyikanlah kemenangan Tuhan Yesus, nyanyikanlah dengan nyanyian baru. Nyanyian baru itu adalah keteladanan umat Tuhan terhadap perilaku anak domba Allah. Nyanyian baru itu adalah setia memuliakan Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi semua manusia dalam kasih anak domba Allah, serta mengasihi alam agar alam turut berkantate. Amin. Kita berdoa dan bersyukur Tuhan atas sapaan firman-Mu, agar kami senantiasa bersuka cita, bernyanyi, berkantate, mengedepankan nyanyian kemenangan-Mu. Karena kemenangan-Mu Yesus Kristus Tuhan kami menjadi jaminan kemenangan dan kekuatan kami dalam suasana susah duka atau dalam berbagai problem dan kesulitan apapun. Bersama bimbingan Roh Kudus-Mu, bersama kuat kuasa firman-Mu, umat-Mu ini akan semakin kuat dan tangguh bersaksi di dunia ini dan melakukan kehendak-Mu, melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam perjalanan keluarga kami masing-masing. Tuhan lebih tahu apa kebutuhan yang kami butuhkan setiap harinya, tiap rumah tangga. Engkau Tuhan menguatkan kami, berikan hati yang tenang dan terang buat kami semuanya untuk menjalani hari-hari hidup kami. Tentu Tuhan lebih tahu keadaan pelayanan di gereja-Mu saat ini yang bisa terhambat oleh karena virus COVID-19. Oleh karena itu Tuhan, walaupun kami berkebaktian di rumah dengan media cetak maupun via rekaman, berkati semuanya. Tetapi saudara-saudara kami yang belum terjangkau pelayanan oleh gereja-Mu, bukalah tangan kami, hati kami untuk melihat di sekitar kami, agar kami juga turut mengajak mereka untuk hari-hari yang akan datang. Sehingga dengan bersukacita mendengarkan firman-Mu, bernyanyi, berkantate di dalam hidupnya setiap hari. Tuhan mengetahui aktivitas anggota jemaat-Mu. Ada yang menerima berbagai berkat Tuhan. Tolong Tuhan berkati mereka agar semakin mengenal berkat-Mu. Dan jika ada yang terganggu
Karena dampak pandemi COVID-19 ini, berikan kekuatan agar bersukacita berpengharapan. Berikan kekuatan motivasi baru untuk tidak terlena dengan COVID-19 ini. Tetapi berpikir baru apa yang boleh kami lakukan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kalaupun pemerintah kami telah memotivasi kami adalah garda terdepan sebagai warga negara, pun sebagai warga gerejamu. Mampukan kami Tuhan untuk stay home lebih banyak, berdoa, beraktivitas untuk kebutuhan keluarga di tengah keluarga. Kalaupun kami harus bekerja di luar, bimbing sertai kami Tuhan untuk jaga jarak dalam interaksi sosial. Tetapi berkati para medis yang berjuang untuk menangani para pasien dalam berbagai sakit penyakit yang mereka hadapi. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami, agar kami layak bermohon di hadapan-Mu. Kami layak juga menerima berkat-Mu. Terima sempurnakan doa kami ini yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Bende nomor 575 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan pilihan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dosa
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat minggu kantate buat kita semua. Terima kasih.